Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat yang kudus dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita tahu betul situasi dan kondisi dengan adanya wabah virus yang tidak memungkinkan untuk kita boleh bersama-sama bersekutu di dalam satu ruangan. Namun kita semua percaya bahwa kasih kemurahan Tuhan senantiasa menuntun dan melimpahkan untuk setiap kita. Hari ini saya rindu saatnya kita akan memulai ibadah hari ini. Mari kita semua datang menghadap Tuhan dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepada Allah Tritunggal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam 2 Tesalonika ayat 2 ayat yang ke-16. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan memberikan hormat, pujian, dan kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Pujian, terpujilah nama Yesus. Yang akan mengantar kita di dalam ibadah hari ini. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali mengangkat pujian kita. Pujian ini dengan judul Yesus Sobat Kau Berdosa, ditulis oleh J. Wilbur Chapman. Dia adalah seorang penginjil besar akhir abad ke-19. Lagu ini lagu yang bertemakan tentang penginjilan. Chapman adalah seorang gembala di suatu gereja Presbyterian. Sejak umur 17 tahun ia menyerahkan dirinya untuk menjadi hamba Tuhan.
Kemudian ia dipakai Tuhan untuk menginjil ke berbagai tempat dan kepada banyak orang. Tuhan memakai Chapman menjadi alat kemuliaan Tuhan. Yang menarik dari seorang Chapman adalah prinsip dalam hidupnya. Apa prinsip dalam hidupnya seorang Chapman? Dia mengatakan bahwa segala sesuatu yang menjauhkan aku dari Kristus, menjauhkan aku dari pembelajaran firman Tuhan, atau membuat aku malas berdoa, atau menghalangi pelayanan Tuhan, itu adalah salah bagiku. Sebab seorang Kristen harus berbalik dari semuanya itu. Pesan Injil yang disampaikan lewat lagu ini begitu luar biasa. Dia adalah sosok Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah teman bagi orang berdosa. Yesus Kristus datang untuk orang berdosa. Yesus Kristus memberikan kekuatan di dalam kelemahan kita. Yesus Kristus adalah penolong dan kekuatan dan penghiburan kita. Dan Yesus Kristus juga yang akan terus memimpin dan menjaga hidup kita. Pujian ini mengingatkan kepada setiap kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Yesus sobat kaum berdosa. Kita mengakui atas setiap dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat di hadapan Tuhan sepanjang hidup yang boleh kita lalui.
Mari kita berdoa. Saya memberikan waktu diam sejenak di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di hadapan Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh amat besar anugerah dan kemurahan Tuhan. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang saat hari ini, kami pun juga dihantui dengan rasa takut maupun khawatir. Tetapi kami tetap melihat Allah menjaga kami. Engkau hadir untuk menguatkan, untuk menolong, untuk menopang, untuk menghibur, dan untuk melindungi kami. Saat hari ini Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kami mengakui bahwa banyak hal yang kami lakukan di hadapan Tuhan, baik melalui perbuatan maupun tingkah laku kami, pikiran-pikiran yang begitu liar dari kehidupan kami, ataupun sikap dan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, melalui setiap perkataan yang keluar dari mulut kami. Kami mohon dengan segala kerendahan hati, Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Jadikan kami pribadi yang terus mau bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami membawa doa pengakuan dosa kami di hadapan Tuhan, dan semuanya kami bawa hanya di dalam dan melalui nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan berita pengampunan dosa. Bahwasanya kita sudah mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah janji pengampunan yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosa memerah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Adapun petunjuk hidup baru yang terambil dari kitab 2 Korintus 5 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama kembali mengagungkan Tuhan dari pujian KPPK nomor 382, Api Zaman, sebagai bentuk respon kita terhadap berita firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru hari ini. Mari kita mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita
sepanjang abad, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita, yakni pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa yang di surga, Allah pencipta langit bumi dengan segala isinya, Allah yang berkuasa dan berdaulat atas segala sesuatu. Saat hari ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami. Kami memohon dan berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sekarang ini sedang berjuang untuk mengatasi penyebaran virus corona yang sekarang sedang mewabah di negara kami. Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan tolong memberikan kekuatan kepada para pemimpin kami dan juga memberikan hikmat sehingga setiap langkah-langkah yang diambil itu tujuannya adalah untuk kebaikan kami, bangsa Indonesia. Dan kami sebagai masyarakat, biarlah kami pun juga boleh merespon semuanya itu dengan taat, karena pemerintah merupakan wakil Allah demi kebaikan kami. Dan kami secara pribadi juga berdoa kiranya Tuhan menolong kami dalam situasi yang demikian. Kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat. Oleh sebab itu Bapa, biarlah kami terus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kami melihat bahwa apa yang terjadi saat hari ini semuanya berada dalam kontrol Tuhan, dan semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau pada akhirnya. Oleh sebab itu biarlah dalam situasi yang demikian membawa kami semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga, kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap saudara-saudara kami yang sekarang ini sedang berjuang untuk menghentikan berbagai macam virus yang sekarang ada, terutama para medis yang berada di garis depan. Kiranya Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Terima kasih Bapa yang di surga, berdoa juga untuk perekonomian Indonesia, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Ini memang situasi yang sulit, tetapi kami percaya bahwa pada akhirnya Tuhan pun juga akan menghentikan semuanya ini pada waktu yang tepat. Terima kasih Bapa yang di surga, kami menyerahkan doa kami, permohonan kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan ruang bagi Roh Kudus bekerja di dalam hati untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mari kita siapkan hidup kita untuk dibentuk melalui firman-Nya. Pujian KPPK, bukakan mataku Tuhan. Aku
Kristus. Mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Markus pasal yang ke-14 ayat 32 sampai ayat yang ke-41. Markus pasal yang ke-14 ayat 32 sampai 42 di Taman Getsemani. Saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah cawan murka Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita tidak akan pernah melupakan kisah Yesus di Taman Getsemani. Apa yang kita ketahui tentang Taman Getsemani? Orang sering mengidentikan Taman Getsemani dengan 5 S. S yang pertama, sunyi. Saudara, suasana Taman Getsemani itu sangat tenang karena jauh dari keramaian. Kesunyian yang ada di Taman Getsemani sangat mendukung untuk melakukan kegiatan berdoa. Yang kedua, itu sejuk. Saudara, Taman Getsemani lokasinya terletak di kaki Bukit Zaitun, arah timur dari kota Yerusalem, melewati lembah Kidron. Keindahan Taman Getsemani itu dibarengi dengan udaranya yang sangat sejuk sekali. Dan yang ketiga, S yang ketiga itu semerbak. Taman Getsemani hampir dipenuhi oleh pohon zaitun yang getahnya dapat mengeluarkan aroma wangi yang khas. Bila pohon zaitun itu ditiup oleh angin, maka semerbak harum akan memenuhi daerah sekitarnya. Yang keempat, suci. Taman Getsemani dianggap sebagai tempat yang suci karena sering dipakai sebagai tempat untuk berdoa. Dan yang kelima adalah stres. Nama Getsemani berarti alat memeras. Getsemani seringkali dijadikan lambang pencobaan yang sangat-sangat menekan. Ketika pencobaan yang sangat menekan atau melanda, biasanya orang Israel pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa dan menyerahkan beban persoalannya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sedikit informasi tentang Taman Getsemani. Di
Di Taman Getsemani inilah Tuhan Yesus menghabiskan malam terakhirnya dengan berdoa sebelum menjalani jalan salib yang sangat amat berat dan mengerikan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini memang ada saatnya kita diperhadapkan dengan situasi yang sangat berat, sehingga terkadang harus menguras pikiran, perasaan, dan juga emosi. Saat ini dunia sedang dihantui oleh virus corona, dihantui oleh kematian, dan tentu saja ini juga menjadi satu pergumulan. Ada orang-orang yang begitu bergumul menguras emosi dan juga pikiran. Mungkin juga ada yang biasa-biasa saja menghadapi semuanya ini. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, semua pergumulan kita manusia seberat apapun tentu saja tidak akan sebanding dengan pergumulan yang dihadapi Tuhan Yesus ketika berada di Taman Getsemani. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, bagi Tuhan Yesus itu adalah situasi yang sangat-sangat sulit, situasi yang sangat krusial, yang menguras semua emosi dan juga perasaan, bahkan juga secara fisik. Bentuk pergumulan yang sangat berat itu diungkapkan melalui beberapa kalimat di dalam bacaan kita tadi. Yang pertama, dia katakan ia sangat takut, ayat yang ke-33. Saudara, kata sangat takut itu biasanya dipakai sebagai respon terhadap sesuatu yang memang tidak biasa. Dikatakan ia sangat takut. Ayat yang ke-33 juga dikatakan Yesus gentar. Ayat yang ke-34, Yesus sangat sedih seperti mau mati rasanya. Bahkan di dalam kitab Lukas, di situ juga memberikan catatan bahwa peluk Tuhan Yesus menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Saudara, itu adalah situasi bagaimana Tuhan Yesus sedang bergumul di Taman Getsemani yang menunjukkan bahwa pergumulan itu adalah pergumulan yang sangat amat berat sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani nampak tanda kutip Yesus itu rapuh. Tuhan Yesus itu sangat takut, gentar, dan sangat sedih. Dikatakan sampai mau mati rasanya. Nampak sangat berbeda dengan pribadi Tuhan Yesus yang selama ini dikenal oleh para murid dan juga orang-orang pada zaman itu, dan juga kita lihat sebelum Tuhan Yesus berada dalam Taman Getsemani. Tuhan Yesus nampak begitu tegar. Tuhan Yesus penuh kuasa, berani maju terus dan tidak pernah mundur. Tetapi ketika berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus menyatakan bagaimana perasaannya. Dia begitu takut, gentar, sedih, dan bahkan tetesan dari peluknya itu seperti darah. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat Tuhan Yesus menjadi sangat gentar dan Tuhan Yesus menjadi sangat sedih? Paling tidak ada dua hal yang bisa kita belajar mengapa Tuhan Yesus menjadi sangat takut, gentar, dan sedih. Yang pertama, karena Tuhan Yesus akan mengalami penderitaan fisik yang sangat luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah Allah yang Maha Tahu. Allah yang mengetahui apa yang akan terjadi. Dan dia tahu persis apa yang akan terjadi di dalam dirinya. Bahwa sebentar lagi dia akan ditangkap, sebentar lagi dia akan diadili, sebentar lagi dia akan dicambuk, akan membawa salib, dan pada akhirnya disalib di atas Bukit Golgota dengan penuh luka-luka yang sangat mengerikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tahu apa yang akan dialaminya, dan itu adalah satu penderitaan yang amat besar.
Itulah sebabnya Yesus sangat takut dan gentar. Saudara, Yesus adalah manusia 100% seperti halnya kita. Dia tentu juga akan sangat merasakan betapa sakit yang amat mengerikan yang akan dialami dalam siksa salib tersebut. Saudara, sebagai manusia sangat wajar jikalau ia begitu takut, gentar mengalami semuanya itu. Saudara, berbeda dengan saya dan saudara. Kalau kita seringkali juga takut, mungkin khawatir. Tetapi ketakutan dan kekhawatiran kita itu terkadang tidak akan terjadi. Contohnya sekarang ini semua orang mungkin takut tertular virus corona. Tetapi ketakutan kita belum tentu itu terjadi. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Tetapi berbeda dengan Yesus yang memang tahu apa yang akan terjadi. Dapat kita bayangkan bagaimana perasaan Tuhan Yesus ketika berdoa dan melihat apa yang akan dialaminya esok hari. Tentu saja sebagai manusia, dia juga sangat takut dan gentar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Terus yang kedua, mengapa Yesus begitu takut, khawatir, takut, begitu gentar dan juga sangat menderita? Saudara, penderitaan yang kedua adalah penderitaan secara rohani. Kalau tadi berbicara tentang penderitaan secara jasmani yang akan dialami oleh Yesus, yang kedua adalah penderitaan secara rohani, yaitu cawan yang harus diminum. Ayat 36. Firman Tuhan katakan demikian, katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan fisik saja sudah begitu berat dan mengerikan. Tuhan Yesus bukan hanya mengalami penderitaan fisik, tetapi juga mengalami penderitaan rohani, yaitu harus minum cawan. Ketakutan, kegentaran, dan kesedihan Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani, karena Yesus juga harus meminum cawan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam alam pikiran orang Yahudi, cawan seringkali melambangkan penderitaan akibat murka Allah. Di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 10, pasal 15 ayat 7 dan pasal 16 ayat yang pertama akan saya bacakan demikian. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dari cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Wahyu pasal yang ke-14 ayat 10. Wahyu pasal 15 ayat yang ke-7. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Wahyu pasal 16 ayat yang pertama. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah, tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, cawan itu menggambarkan murka Allah di akhir zaman yang akan ditumpahkan kepada orang-orang yang tidak percaya. Dalam konteks pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, ketika Yesus berdoa, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku. Saudara, cawan atau murka Allah itu menunjuk kepada peristiwa ketika Tuhan Yesus ditinggalkan oleh Bapa. Saudara, kitab Markus mengatakan demikian. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, keterpisahan dengan Bapa inilah yang membuat Yesus
sangat takut dan gentar. Keterpisahan dengan Bapa inilah yang menjadi inti dari hukuman dosa, yaitu neraka, terpisah dari Bapa. Keterpisahan dengan Allah inilah yang bersifat total, dalam arti tidak ada kemurahan sama sekali. Dalam istilah kitab Wahyu tadi, anggur yang tidak tercampur. Ketika Tuhan Yesus ditinggalkan Bapa di kayu salib, saat itulah dia menanggung semua hukuman neraka yang seharusnya saya dan saudara yang menanggungnya. Saudara, penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus jauh lebih menderita daripada penderitaan orang-orang yang ada di hukuman neraka. Mengapa? Karena orang yang dihukum di neraka itu karena memang dia bersalah dan layak untuk mendapatkan hukuman. Tetapi Yesus mengalami hukuman di neraka, padahal Yesus tidak melakukan kesalahan sama sekali. Di neraka orang hanya menanggung hukumannya sendiri, sedangkan Tuhan Yesus tergantung mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa umat-umat pilihannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kisah ini kita diingatkan kembali betapa besar kasih Allah kepada kita. Ia yang tidak berdosa harus menanggung semua hukuman dosa yang seharusnya saya dan saudara menanggungnya. Oleh sebab itu jangan sampai kita melupakan kasih Allah yang teramat besar ini. Kisah ini juga memberikan teladan bagi kita ketika kita menghadapi pergumulan, seperti halnya yang sekarang ini kita sedang hadapi. Ketika kita menghadapi pergumulan, kita bisa berbagi pergumulan dengan saudara-saudara kita. Ketika kita menghadapi pergumulan, kita bisa berbagi dan datang kepada Allah yang pasti akan memberikan kekuatan kepada kita ketika kita sedang menghadapi pergumulan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini juga memberikan peringatan kepada kita selama masih ada waktu untuk berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa dan berjaga-jagalah. Karena mungkin satu saat kesempatan itu tidak ada. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah di dalam masa Prapaskah ini kita kembali merenungkan, mengingat kembali betapa besar kasih Allah kepada kita yang telah rela mati bagi kita orang yang berdosa. Oleh sebab itu, marilah kita pergunakan hidup kita bukan hanya untuk diri kita, tetapi hidup bagi Dia yang telah mati untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih kalau dalam situasi kami bergumul dengan kondisi dunia ini, kami diingatkan kembali betapa kami bersyukur karena Kristus telah mati bagi kami orang yang berdosa, sehingga ada jaminan kepastian keselamatan yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Dan biarlah ketika kami masih hidup di tengah-tengah dunia ini, kami boleh mempergunakan hidup kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga, biarlah kami boleh terus mengingat kasih Tuhan yang teramat besar bagi kami orang yang berdosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merespon firman Tuhan dengan mengangkat pujian dari KPPK nomor 249. Yesus menuntun hidupku. Aku bersuka
saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengakhiri renungan kita dan saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu, memang kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di dalam ibadah kita. Tetapi biarlah kesempatan ini kita tetap gunakan untuk terus berdoa supaya waktu-waktu yang kita lalui ini akan segera berlalu dan kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di dalam ibadah di gereja maupun persekutuan-persekutuan. Saya mengajak Bapak Ibu, selama masih belum bisa berkumpul bersama-sama, pergunakanlah waktu yang ada untuk bersama-sama beribadah di hari Minggu bersama dengan keluarga. Dan setiap hari saya terus mengirimkan renungan harian. Biarlah itu juga boleh senantiasa menguatkan kita semua. Dan juga mari kita terus mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Majelis di dalam WA Group, kita bisa mendukung pelayanan Tuhan dan persembahan bisa ditransfer di nomor yang sudah disediakan atau kita kumpulkan di rumah. Nanti ketika kita sudah bisa kumpul sama-sama, kita bisa bawa ke gereja. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan pujikan doksologi dan doa berkat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang besar. Oh sama sumber berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.